Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kering Sudar dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat umat Kristiani ketika gereja ditutup, gereja ditolak, bahkan gereja disegel, saudara. Dan salah satu peristiwa yang terjadi di mana gereja ditolak, disegel, ya, para oknum panitia surga melakukan aksi mereka untuk menolak gereja, sehingga mereka melakukan penyenggelan, saudara. Nah, teman-teman, setelah gereja ini disegel, umat Kristiani atau jemaat mereka beribadah di samping gereja dengan membuat tenda biru untuk bisa beribadah, saudara. Namun, apa yang terjadi? Para oknum panitia surga, makhluk halus ini, mereka terus mengganggu, saudara. Ya, bagaimana cara para makhluk halus ini mengganggu berjalannya ibadah umat Kristiani, ya, atau jemaat di sana? Mereka memasang toa, ya, mereka memasang toa, saudara, pengeras suara dari saudara-saudara kita umat Muslim. Nah, teman-teman, sungguh sangat menyedihkan, saudara. Ya, mereka bukan hanya menutup, menyegel gereja karena tidak ada izin, tetapi mereka terus mengganggu dan terus mengganggu dengan memasang pengeras suara toa persis di samping tenda biru itu yang dimana umat Kristiani beribadah. Sungguh sangat menyedihkan kelakuan parah intoleran ini. Seperti apa videonya, saudara? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Ini adalah videonya yang berikut ini. Dia adalah matandi Opo Ikon dia di rohata di bata Jala ikon holong rohata di bana
Teman-teman, itulah dia umat Kristiani ketika gereja ditutup, gereja ditolak, gereja dibubarkan, gereja disegel, saudara. Ya, peristiwa di dalam video tersebut di mana di salah satu tempat para oknum panitia surga, para makhluk halus, para umat-umat yang ketakutan ketika umat Kristiani beribadah. Mereka ketakutan. Karena apa? Karena tidak memiliki fondasi iman yang kokoh. Sehingga mereka terganggu ketika umat Kristiani beribadah di tengah-tengah mereka, saudara. Itulah sebabnya mereka itu cepat-cepat melakukan aksi penolakan, penyegelan, dan pembubaran rumah ibadah agama lain, khususnya umat Kristiani. Nah, saudara, umat Kristiani sekalipun gereja ditolak, gereja dibubarkan, gereja disegel, namun umat Kristiani tetap terus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di sana mereka membuat tenda biru di samping gereja di mana gereja yang disegel tersebut. Namun apa yang terjadi? Para panitia surga, para oknum makhluk halus ini, mereka terus melakukan aksi mereka dengan mengganggu dan memasang toak pengeras suara, saudara. Ini jelas sungguh menyedihkan apa yang terjadi di bangsa ini. Ya, kita bangsa Indonesia dan kita hidup di bangsa Indonesia. Sebenarnya kita satu tubuh. Pertanyaannya, mengapa kita harus saling meredakan satu yang lain? Mengapa kita saling siku menyiku? Nah, saudara, itulah yang terjadi. Ya, bukannya mereka menutup, membubarkan, menyegel, tetapi ada aksi lain untuk terus mengganggu, yaitu mereka memasang toa. Tadi di video itu ada 2 toa yang dipasang persis di samping tenda di mana umat atau jemaat di sana beribadah. Ini perlu perhatian pemerintah secara serius dalam hal ini. Sebab saya melihat setiap tahun, bahkan setiap bulan, ya, ada banyak terjadi intimidasi, persekusi terhadap umat Kristiani di Indonesia ini. Seringkali hal ini terjadi. Ya, teman-teman, sekali lagi, tindakan-tindakan mereka ini sungguh sangat menyedihkan. Ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pertama, mereka menganggap diri paling punya power dan punya kuasa atas bangsa Indonesia. Anggap diri, kamilah mayoritas. Jadi kami bebas dan berhak. Nah, ini konsep dan worldview yang kontradiksi terhadap institusi. Bukankah institusi sudah menjamin kebebasan untuk beribadah? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa hal ini terjadi? Karena pemerintah tidak tegas menangani kasus ini. Sekali lagi saya mengatakan 10 tahun Jokowi menjadi presiden tak kunjung menyelesaikan kasus ini. Ya, janji, himbauan dan demi himbauan. Dan saya melihat hanya itulah yang sampai saat ini kita dengar dari pemerintah. Jokowi tidak tegas
mencabut SKB 2 menteri itu. Ya, saya melihat sebab gara-gara SKB 2 menteri itu, para intoleran, para makhluk halus ini bersembunyi di balik SKB 2 menteri itu. Mereka melakukan aksi mereka dengan berdasarkan SKB 2 menteri ini. Jadi seolah-olah mereka ini adalah taat pada pemerintah, tapi sebenarnya mereka anti pada aturan yang ada di konstitusi ini atau di negara ini. Ya, sungguh sangat miris saudara melihat apa yang terjadi di bangsa ini. Saya melihat bahwa pemimpin bangsa ini sibuk mengurus negara lain, tapi apa yang terjadi di bangsa sendiri dianggap itu bukan sesuatu hal yang serius. Saya mau katakan ini sangat dan urgent, sangat-sangat serius. Harus perlu penanganan secara serius. Ya, pemimpin bangsa ini sibuk mengurus negara lain dan memberikan pertolongan dengan kaitannya kemanusiaan, tetapi umat Kristiani di Indonesia terus dipersekusi dan belum bebas dari para penjajah yang bersembunyi di balik label agama. Umat Kristiani di Indonesia dijajah oleh para oknum makhluk halus. Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi kiranya video ini ditonton oleh Presiden Joko Widodo dan sekiranya para penegak hukum segera mencabut SKB 2 menteri itu. Oleh sebabnya, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.